Bertemu kembali di teknik coaching yang ke-11. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video-video sebelumnya dan berharap sudah mencobanya. Dan kali ini kita akan belajar lagi mencoba mempraktekkan teknik coaching yang ke-11, yaitu using metaphor dan analogi. Jadi menggunakan metafora dan analogi, using metaphor and analogy. Jadi tujuannya ini adalah mempermudah, memvisualisasikan apa yang kita sampaikan. Poin-poin atau pertanyaan-pertanyaan atau makna dari pertanyaan yang kita maksud itu kepada remaja NDP ataupun coach, atau afirmasi-afirmasi yang kita berikan itu benar-benar dapat dimengerti dengan baik oleh remaja NDP maupun coach. Jadi ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu metafora dan analogi. Yang pertama adalah metafora. Metafora itu sesuatu gambaran tentang poin yang akan kita sampaikan. Misalnya begini, kalau secara umum orang taunya itu misalnya gini, waktu adalah uang, itu metafor. Jadi itu menggambarkan bahwa waktu itu sangat berharga, misalnya gitu. Padahal ya kalau menurut pribadi ya waktu uang gitu ya, bukan waktu adalah uang. Tetapi khalayak umum orang menggunakan tentang metafora itu, waktu adalah uang, menunjukkan bahwa waktu adalah hal yang sangat berharga gitu. Kemudian yang kedua adalah misalnya mereka udah cerita atau coach udah cerita banyak hal tentang situasinya, kemudian kita memberi afirmasi, kayaknya sudah mulai kelihatan benang merahnya ini. Nah, jadi kita memberi metafora itu. Kayaknya udah mulai kelihatan benang merahnya. Itu menunjukkan bahwa ternyata apa yang disampaikan, tantangan-tantangan yang dialami atau situasi yang ada, yang dialami oleh remaja NDP itu mulai ada hubungannya gitu, yang selama ini terpisah. Begitu. Atau kita memberi lagi metafora. Nah, nampaknya sudah ada titik terang ini gitu. Jadi memancing atau mendorong bahwa ternyata dari pergumulan atau tantangan atau apapun yang mau ditingkatkan oleh remaja NDP yang kelihatannya mungkin tidak mungkin, ternyata mulai kelihatan titik terangnya atau pencerahan-pencerahan jalan keluar atau solusinya. Seperti itu. Dan tentunya masih banyak lagi ya. Bapak Ibu atau kakak-kakak semua bisa belajar atau bisa berpikir sendiri kira-kira metaforanya apa gitu. Yang kedua adalah analogi. Analogi itu seperti perumpamaan yang menggambarkan kisah semakin jelas lagi. Misalnya begini, ada remaja NDP cerita tentang pengalaman ataupun tantangannya ya, ataupun apalah gitu. Terus kita mulai melihat, oh ternyata dia meskipun banyak tantangan dan dia tetap berjuang, semangat gitu. Ya kita bisa kasih dorongan misalnya gini, ternyata semangatmu itu seperti baja ya gitu. Jadi kayak mengumpamakan bahwa semangatnya remaja NDP itu kuat, teguh bagaikan baja gitu. Soal sekolah ya, atau ya soal tugas sekolah misalnya. Tugas sekolah itu bagaikan kita bermain tapi belajar gitu. Jadi seolah-olah tugas sekolah itu bukan sulit tapi suatu kesenangan, suatu hal yang menyenangkan gitu. Dan tentunya masih banyak lagi analogi yang bisa kita pakai untuk menolong remaja NDP bisa memvisualisasikan, bisa membayangkan bahwa apa yang dialami itu sebenarnya tetap ada jalan keluarnya, tetap ada solusinya. Nah, tergantung kita kapan mau menemukannya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya adalah, terus kapan kita atau waktu kita untuk memberikan dorongan atau konfirmasi atau afirmasi atau hal-hal yang menyemangati remaja NDP berkaitan dengan metafora dan analogi. Kapan kita menggunakan metafora dan analogi dalam proses coaching kita? Tentunya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh atau bisa menggunakan metafora dan analogi secara tepat. Yang pertama tentunya kita mendengarkan dulu dengan baik, active listening, tentang apa yang dialami oleh remaja NDP itu. Jadi kita mendengar dengan bijaksana. Bagian yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan, gunakan analogi ataupun metafora itu yang mewakili
topik yang sedang dibahas oleh koci atau remaja NDP itu sendiri. Kemudian menggunakan metafora maupun analogi itu jangan terlalu sering. Gunakanlah setepat mungkin, porsinya jangan terlalu banyak, ya 1 sampai 2 hal, dan tentunya itu benar-benar sudah tepat waktunya dan bisa memercikkan semangat kepada koci ataupun remaja NDP. Tapi intinya jangan terlalu sering. Jadi pas jeda-jeda waktu remaja NDP mulai agak-agak sulit untuk mengambil keputusan, mulai agak bingung, agak gelisah dan lain sebagainya, kita bisa memberi dorongan itu. Poin yang berikutnya, yang terakhir adalah metafora ataupun analogi. Metafora dan analogi itu tidak boleh menunjukkan hal yang buruk kepada koci atau remaja NDP. Misalnya begini, kita menunjukkan bahwa remaja NDP itu ternyata masih kurang gitu ya, ternyata masih lemah misalnya, nggak boleh gitu ya. Misalnya kita bilang ternyata tantangan ataupun perjalanan hidupmu itu seperti benang kusut gitu. Nah itu jangan, itu hal negatif yang kurang membangun. Oleh sebab itu analogi dan metafora gunakan yang tujuannya untuk membangun dan tentunya harus positif. Terima kasih sudah menyimak video kali ini tentang analogi dan metafora. Semoga bermanfaat dan selamat melayani remaja NDP dengan lebih menantang. Bye bye.